Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Ulhaq, NIM 2007669. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang struktur kontrol. Yang pertama, struktur kontrol percabangan. Struktur kontrol percabangan merupakan suatu algoritma program memiliki suatu kondisi di mana kondisi tersebutlah yang akan menentukan perintah-perintah yang akan dijalankan oleh suatu program. Perintah dalam suatu kondisi akan dijalankan ketika kondisi tersebut bernilai benar, dan sebaliknya apabila kondisi bernilai salah, maka perintah di dalamnya tidak akan dijalankan. Berikut gambar dari struktur kontrol percabangan. 1. Percabangan if. Percabangan if merupakan struktur kontrol percabangan yang memiliki sebuah kondisi. Percabangan if akan menentukan sebuah pernyataan atau blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratan bernilai true. Bentuk dari pernyataan if berikut, di mana boolean expression adalah sebuah pernyataan logika atau true false atau variabel bertipe boolean. Contoh penerapannya dalam kode program adalah sebagai berikut. Jika int a sama dengan 10, int b sama dengan 7, jika if a besar sama dari b, jika nilai a sama dengan 7, maka output dari atau keluaran akan bernilai a. Jika yang dimasukkan b sama dengan 10, maka keluarannya sama dengan nilai b sama dengan 10. 2. Percabangan if-else. Percabangan if-else merupakan struktur kontrol percabangan yang memiliki sebuah kondisi yang apabila kondisi tersebut benar, maka perintah yang di dalamnya akan dijalankan, dan apabila kondisinya salah, maka ada perintah lainnya yang akan dijalankan oleh program. Pernyataan if-else digunakan apabila kita ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan yang lain dengan kondisi false. Bentuk statement if-else sebagai berikut. Contoh penerapannya dalam kode program adalah sebagai berikut. Jika int angka sama dengan 10, maka keluarannya angka 1 per 10, maka nilainya akan 10. Maka tebakan Anda adalah benar. Selanjutnya, percabangan if-else. If. Percabangan if-else if merupakan struktur kontrol percabangan yang memiliki banyak kondisi. Pernyataan pada bagian kondisi else dari blok if-else dapat menjadi struktur if-else yang lain. Kondisi struktur seperti ini mengizinkan kita untuk membuat seleksi persyaratan yang lebih kompleks. Bentuk statement if-else if sebagai berikut. If boolean expression statement 1, if-else if boolean expression 2, statement 2, else statement 3. Pada contoh yang ditampilkan di atas, jika boolean expression 1 bernilai true, maka program akan mengeksekusi statement 1 dan melewati pernyataan yang lain. Jika boolean expression 2 bernilai true, maka programnya akan mengeksekusi statement 2 dan melewati statement 3. Contoh penerapannya dalam kode program adalah sebagai berikut. Selanjutnya, percabangan switch. Percabangan switch merupakan struktur kontrol percabangan yang juga memiliki banyak kondisi. Akan tetapi kondisi dalam percabangan switch ini bertipe numerik. Default berfungsi untuk menjalankan perintah. Default umum dasar apabila kondisi tidak sesuai dengan nilai case yang ada. Switch mengkonstruksikan cabang untuk beberapa kondisi dari nilai. Bentuk statement switch sebagai berikut. Kemudian contoh penerapannya dalam kode program adalah sebagai berikut. Yang B, struktur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan pada bahasa pemrograman C++ pada umumnya sama halnya dengan perulangan bahasa pemrograman lainnya. Struktur kontrol perulangan digunakan apabila ada suatu fungsi dari program akan dijalankan secara berulang-ulang. Contohnya, apabila Anda ingin menampilkan nama Anda sebanyak 100 kali, tentunya akan sangat lama. Apabila Anda menuliskan kode programnya secara manual,
Dengan struktur kontrol perulangan, kita dapat menampilkan nama Anda sebanyak 100 kali dengan hanya beberapa baris program yang sederhana. Pembahasannya sebagai berikut. 1. Perulangan for. Perulangan for merupakan struktur kontrol perulangan yang menjalankan satu atau lebih perintah dengan jumlah perulangan yang sudah ditentukan pada proses inisialisasi kondisi. Pernyataan for loop memiliki kondisi hampir mirip seperti struktur pengulangan sebelumnya, yaitu melakukan pengulangan untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Bentuk dari for loop sebagai berikut. Kemudian contoh penerapannya dalam kode program adalah sebagai berikut. Dari contoh di atas, pada saat output program juga kita memasukkan nilai X, maka akan muncul hasil program berupa pernyataan "Aku suka C++". Berikutnya, yang kedua, perulangan while. Perulangan while merupakan struktur kontrol perulangan yang akan melakukan pengulangan selama kondisi yang dihasilkan dalam perulangan tersebut mesti bernilai benar. Pernyataan while loop adalah pernyataan atau blok pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Bentuk pernyataan while sebagai berikut. Kemudian, contoh penerapannya dalam kode program adalah sebagai berikut. Yang ketiga, perulangan do while. Perulangan do while merupakan struktur kontrol perulangan yang menjalankan perintah yang ada di dalamnya terlebih dahulu dan melihat kondisi perulangan setelah perintah tersebut selesai dijalankan. Dengan kata lain, walaupun kondisinya bernilai salah, minimal perintah sudah dijalankan sebanyak satu kali. Bentuk pernyataan do while sebagai berikut. Contoh penerapannya dalam kode program adalah sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.